Santapan Harian Selasa 30 Desember 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang kedua, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami, ya Allah. Teguhkanlah hati kami untuk menaati dan melakukan segala perkataan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yohanes 2 ayat 13-25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait Allah didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sahabat Santapan Harian, bait Allah adalah tempat kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Melalui peristiwa yang tertulis dalam bacaan ini, Yesus sedang menunjukkan apa arti bait Allah. Peristiwa ini terjadi saat perayaan Paskah Yahudi sudah dekat. Pada perayaan ini, banyak orang dari berbagai bangsa datang ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah. Namun, suasana di halaman bait Allah telah berubah menjadi pasar yang sibuk dengan aktivitas perdagangan. Para pedagang menjual lembu, domba, dan merpati untuk keperluan kurban persembahan. Sementara para penukar uang melayani kebutuhan para peziarah yang datang dari berbagai wilayah dengan mata uang yang berbeda. Yesus marah dan mengusir mereka. "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Tujuan utama bait Allah sebagai tempat beribadah kepada Allah dan rumah doa bagi segala bangsa telah digantikan dengan aktivitas perdagangan. Yesus memberi makna baru yang radikal akan bait Allah. Keterhubungan manusia dengan Allah tidak lagi dibatasi oleh tempat fisik atau ritual agama,
melainkan di dalam dirinya. Melalui kematian dan kebangkitannya, tubuhnya menjadi bait Allah yang baru. Di dalam kematiannya, ia menghapus semua penghalang yang memisahkan manusia dari Allah, baik penghalang etnis, sosial, maupun budaya, sehingga semua orang dapat beribadah kepada Allah. Tak ada lagi dinding pemisah antara Allah dan manusia. Melalui kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi semua orang untuk datang kepada Allah tanpa penghalang. Siapapun yang percaya kepadanya dapat masuk ke dalam hadirat Allah. Kita dapat beribadah kepada Allah karena Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Seperti Yesus membuka jalan bagi semua bangsa, kita juga dipanggil untuk membuka gereja dan komunitas bagi siapapun yang mencari kebenaran dan kasih Allah. Gereja dan komunitas Kristen harus menjadi saksi Kristus yang terbuka, tidak eksklusif, agar semua orang mengalami karya penebusan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa sumber kasih, kami bersyukur atas anugerah dan kasih-Mu yang melimpah. Ajar kami agar gereja kami menjadi saksi Kristus yang terbuka dan menerima setiap orang tanpa memandang latar belakang. Bantu kami untuk menyebarkan kasih dan kebenaran-Mu kepada semua orang, sehingga setiap jiwa dapat merasakan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.